Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi kesehatan dan gizi seimbang pada anak usia dini. Apa yang dimaksud dengan anak sehat? Anak sehat di sini adalah anak yang sempurna, baik secara fisik, mental, atau psikis, dan sosial. Tadi sudah disinggung sama Bu Dwi, nggih. Jadi anak yang sehat mental atau psikis serta sosial ini adalah yang bebas dari penyakit, kelemahan, dan kecacatan. Nah, kita perlu melakukan pemantauan pertumbuhan kepada anak-anak kita, karena apa? Ini adalah salah satu program untuk perbaikan gizi yang menitikberatkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan keadaan gizi balita. Nah, apa saja pemantauan tersebut? Yang pertama kita lakukan adalah melakukan penimbangan secara rutin ke posyandu untuk anak-anak kita, serta melakukan pengisian pada kartu menuju sehat atau KMS. Nah, kenapa kok kita harus rutin ke posyandu? Supaya kita bisa mengetahui pertumbuhan berdasarkan kenaikan berat badan. Jika kita ke posyandu ada temuan kasus, kita bisa segera melakukan tindak lanjut pada kasus-kasus gangguan pertumbuhan dengan melakukan konseling dengan konseling gizi atau melakukan rujukan ke dokter spesialis anak. Selain itu, kita bisa melakukan tindak lanjut yang istilahnya melalui lintas program maupun lintas sektor dengan menentukan kebijakan dan program di tingkat masyarakat serta meningkatkan motivasi untuk memberdayakan keluarga. Nah, pertumbuhan dan perkembangan anak ini jadi harus seimbang Bapak dan Ibu. Perkembangan dan pertumbuhan anak yang sehat ini akan tumbuh dan berkembang dengan baik seiring dengan berjalannya usia dan pertumbuhannya. Pertumbuhan di sini adalah fisik, berat badan maupun tinggi badan. Nah, perlu kita ketahui di sini perbedaan pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa sih pertumbuhan itu? Pertumbuhan ini berkaitan dengan penambahan ukuran fisik. Kita bisa mengetahui pertumbuhan itu dari tinggi badan maupun berat badan anak. Apakah sudah sesuai dengan umur dan sesuai dengan umur atau usianya. Kemudian apa perkembangan itu? Perkembangan ini adalah pematangan dan penambahan kemampuan fungsi dari organ tubuh atau individu. Nah, biasanya perkembangan ini bisa kita lihat dari apakah anak itu bisa duduk, bisa berdiri, bisa berlari, bisa tengkurap. Itu adalah salah satu hal-hal yang bisa kita lihat dalam perkembangan. Nah, kenapa pemantauan pertumbuhan balita ini penting? Yaitu tadi tujuannya untuk melakukan deteksi dini terkait adanya gangguan pertumbuhan atau tidak. Bila ada pertumbuhan yang bermasalah, maka bisa dicegah sedari awal dan ditangani sebelum balita itu mengalami gizi kurang atau gizi buruk. Yang sekarang sedang lagi santer-santernya adalah stunting. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan pertumbuhan balita? Dengan melakukan penimbangan berat badan secara rutin di posyandu, mengukur panjang badan atau tinggi badan anak, melakukan pengisian KMS atau grafik pertumbuhan secara rutin. Nah, sekarang di Kabupaten Sidoarjo untuk anak-anak yang baru lahir itu sudah ada program dari pemerintah kabupaten dilakukan pemeriksaan thyroid stimulating hormone. Nah, TSH ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak ini mengalami gangguan atau pertumbuhan sehingga bisa dilakukan pencegahan sejak dini. Apa saja ciri-ciri anak yang sehat? Ciri-ciri anak yang sehat ini ada 3, Bapak dan Ibu. Sehat secara fisik, sehat secara mental atau psikis, serta sehat secara sosial. Nah, kita membahas secara fisik saja. Yang di sini yang pertama, fisik kita bisa melihat dari berat badan dan tinggi badan. Apakah anak saya ini beratnya normal atau kurang atau obesitas. Nah, ini kita nanti bisa diskusi di sini. Kemampuannya harus bertambah sesuai dengan usianya.
sudah bisa berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Itu harus kita evaluasi juga. Anak-anak yang sehat itu jarang sakit, Bapak dan Ibu. Kalau ada gejala sakit, harus segera kita atasi penyebabnya. Anak-anak yang sehat itu aktif, gesit, gembira, ceria. Jadi jangan sampai kok anakku ini ya nggak berhenti-berhenti main dan lain sebagainya. Malah kalau kita bertemu dengan anak yang tidak mau berinteraksi dengan anak-anak seusianya, tidak mau berkomunikasi dengan anak-anak usianya, itu perlu kita gali lebih dalam lagi. Mata bersih dan bersinar harus jangan sampai kita melihat mata atau kelopak mata anak kita pucat, karena itu salah satu ciri-ciri anak kita anemi. Jangan sampai anak kita mengalami anemia defisiensi besi. Anak-anak mempunyai nafsu makan yang baik. Nah, nafsu makan yang baik ini yang bagaimana? Dia makan dalam satu hari 3-4 kali, baik itu makan utama maupun makan snack. Bibir dan lidah tampak segar. Ya, karena bibir yang pecah-pecah atau lidah yang ada putih-putih seperti sariawan, itu juga akan mengganggu dari nafsu makan anak-anak kita. Pernapasan tidak berbau. Nah, ini yang kadang orang tua tidak sadar, maka kita harus melakukan pengecekan gigi dan mulut. Apakah ada lubang, ada nekrosis, dan lain sebagainya. Apakah ada masalah dengan saraf-saraf di gigi, apakah ada yang gigis atau apa, itu biasanya masalah yang terjadi pada anak-anak kita, sehingga mengalami bau. Kalau ada masalah pernafasan dan bau mulut, itu juga akan mengganggu dari nafsu makan anak-anak kita. Kulit dan rambut tampak bersih dan tidak kering. Biasanya kita melihat anak-anak itu, balita-balita kita itu rambutnya tipis, merah. Itu juga salah satu ciri-ciri anak-anak yang kekurangan nutrisi. Sehat secara mental atau psikis, tadi sudah disinggung sama Bu Dwi, perkembangan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jiwa berkembang secara wajar. Nah, ini untuk anak-anak, tidak takut sama orang lain, berinteraksi dengan teman-temannya. Pikiran bertambah cerdas. Ya, biasanya anak-anak sudah memahami apa perintah atau yang disampaikan oleh orang tuanya. Perasaan bertambah peka. Nah, terus yang berikutnya, sehat secara sosial, anak-anak kita ini ceria, Bapak dan Ibu. Nah, ini sebetulnya penekanan bagaimana perilaku pemeliharaan kesehatan bagi anak usia dini, baik untuk anaknya maupun untuk bunda atau guru-gurunya di sekolah nanti. Yang pertama yaitu membiasakan makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Nah, membiasakan makanan yang sehat dan bergizi seimbang ini bisa disarankan oleh guru-gurunya kepada orang tua untuk membawa bekal makanan yang sehat dan gizi seimbang. Sekolah membuat jadwal makanan bersama dengan menu sehat, gizi seimbang, dan bervariasi. Tidak hanya menu nasi, mie, itu tidak bisa. Karbohidrat dengan karbohidrat tidak dianjurkan. Jadi kalau bisa menu seimbang itu ada nasi, protein hewani, sayuran, protein nabati, itu harus bervariasi. Kepada bunda-bunda nanti bisa menyampaikan mengenai bahaya jajanan makanan sembarangan kepada anak-anak kita. Nah, kita bisa bercerita ke anak-anak kita seperti telling story gitu, anak-anak disuruh bercerita sendiri. Nanti dia juga akan menyampaikan masukan-masukannya kepada kita mengenai makanan jajanan yang berbahaya. Nah, ini perilaku pencarian dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi anak usia dini, terutama untuk di sekolahnya. Nah, kita sebagai pendidik harus menguasai juga tindakan pertolongan pertama saat terjadinya kecelakaan. Jadi, apa yang terjadi, pertolongan pertamanya apa, membuat aturan di lembaga yang kita naungi. Anak-anak perlu pengenalan dan penjelasan setiap benda atau kejadian yang berpeluang dapat mencelakakan anak. Jadi misalnya anak-anak tidak boleh membawa petasan atau apa, itu bisa kita sampaikan nanti yang hal-hal kecil kepada anak-anak kita. Sebagai seorang pendidik juga mengetahui cara menjaga, mengasuh, dan merawat anak didik sesuai dengan usia anak.
yang dididik di lembaganya. Karena beda karakter, beda anak, pasti macam-macam perilakunya. Memberikan penjelasan kepada anak tentang bahaya di sekitar anak dan bagaimana mencegahnya. Serta menyediakan kontak P3K di lembaga lembaga pendidikan. Nah, bagaimana pelaksanaan perilaku kesehatan di lingkungan bagi anak usia dini? Nah, kita bisa mengajarkan cara cuci tangan dengan 6 langkah cara cuci tangan kepada anak-anak kita. Menggunakan gelas atau sendok secara pribadi, ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Karena anak-anak usia dini ini kalau diajari mulai dari kecil, insya Allah mereka akan menangkap. Memperhatikan kesehatan mata, jadi diusahakan nonton TV, gadget, dan lain sebagainya, ini nanti kita perhatikan. Selain itu, memperhatikan kesehatan gigi Bapak dan Ibu, gosok gigi rutin setiap hari setelah makan. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini perlu disampaikan kepada anak-anak kita, seperti mandi 2 kali sehari, ganti pakaian, menggosok gigi, mencuci tangan. Nah, yang terpenting juga adalah makan 3 kali sehari. Tidur ini juga harus kita sampaikan, karena anak-anak usia dini kalau tidak kita biasakan perilaku hidup bersih dan sehat dari sedini mungkin, itu akan menjadi habit atau kebiasaan. Nah, kita berbicara mengenai nutrisi. Gizi itu apa? Gizi merupakan zat atau unsur kimia yang terkandung dalam makanan diperlukan untuk mempertahankan serta memperbaiki jaringan fungsi tubuh dan berjalan sebagaimana mestinya. Jadi gizi ini adalah zat atau unsur kimia. Apa zat-zat gizi itu? Zat-zat gizi yang terkandung itu adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, serta air. Karbohidrat di sini seperti nasi, jagung, itu golongan karbohidrat. Kalau protein itu ada 2, Bapak dan Ibu, protein hewani dan protein nabati. Lemak atau lipid ini bisa minyak, margarin, mentega. Kalau mineral ini, mineral dan vitamin ini ada pada tumbuh-tumbuhan, hewan, serta jenis buah dan sayuran. Nah, kita perlu menerapkan prinsip gizi seimbang. Karena apa? Makanan ini tidak semuanya memiliki keunggulan, semuanya itu lengkap tidak ada. Jadi pasti mempunyai kelemahan tertentu. Contohnya, salah satu bahan makanan tinggi karbohidrat, tetapi dia kurang vitamin dan mineral. Sedangkan ada beberapa bahan makanan yang kaya dengan vitamin C, tetapi kurang dengan vitamin A. Maka dari itu kita harus mengkonsumsi makanan itu beraneka ragam dalam satu isi piring makanku. Jadi makanan ini harus seimbang antara yang dimasukkan dengan yang dikeluarkan, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif. Nah, ini kita membahas mengenai triguna makanan. Triguna makanan ini ada 3, Bapak dan Ibu. Ada zat pembangun, zat pengatur, dan zat tenaga. Nah, ini harus diusahakan anak-anak kita ini tercukupi kebutuhannya. Karena jangan sampai anak-anak kita ini tidak sarapan pagi. Nah, ini kebiasaan yang kadang anak-anak tidak mau makan pagi karena bangunnya sudah pagi, masih ngantuk, sekolah, akhirnya asupannya tidak terpenuhi dengan baik. Sehingga kita perlu menyiapkan triguna makanan atau 3 jenis makanan dengan 3 kegunaan yang berbeda ini dalam satu hari. Sekarang 4 sehat 5 sempurna sudah tidak ada lagi Bapak dan Ibu. Kita sekarang sudah beralih ke 13 pesan dasar gizi seimbang. Jadi selama ini kan masih anak-anak kenalnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak digunakan lagi, tapi kita berpatokan pada 13 pesan dasar gizi seimbang. Ini mungkin nanti bisa dilihat sendiri Bapak dan Ibu. Nah, ini kita akan membahas mengenai isi piring makanku. Nah,
Ini untuk usia 12 sampai 23 bulan, 1 tahun sampai 2 tahun Bapak dan Ibu. Makanannya harus kaya dengan protein hewani, di samping makanan pendamping ASI. Jadi di sini ada contoh. Nasi putih, 5 sendok makan sama dengan 55 gram. Ini mentah. Di sini ada hati ayam, 55 gram mentah. Dan di sini ada bayam dan wortel sebanyak 20 gram mentah. Nah, ini ada garam. Garam ini tidak perlu diberikan banyak-banyak Bapak Ibu untuk anak-anak kita, hanya diberikan sekitar 0,1 gram atau 1/8 sendok teh saja. Nah, minyak yang dibutuhkan untuk memasak itu lebih kurang sekitar 7,5 gram. Nah, jadinya satu porsi isi piring makanku seperti ini. Ada nasi, ada sayuran, ada lauk hewani. Ini isi piring makanku kayak protein hewani untuk anak usia 2-5 tahun. Nah, ini ada setengah mangkok kecil atau 50 gram sayuran, Bapak dan Ibu. Ada 1 potong sedang tahu atau sekitar 30 gram. Ada paha ayam seberat 50 gram, sama garamnya 1/8 sendok teh. Nasinya ini, nasi putihnya sekitar 7 sendok makan atau setara dengan 125 gram. Pepaya 2 potong kecil sebanyak 75 gram. Jadi makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, lemak, sayuran sudah menjadi satu dalam satu isi piring makanku. Nah, gizi seimbang ini diperlukan untuk 1, pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, pemeliharaan kesehatan, aktivitas, dan lain sebagainya. Kalau salah satu zat kekurangan di dalam tubuh anak-anak kita, bisa jadi ada gangguan malnutrisi seperti kurang energi dan protein dalam jangka waktu yang lama sehingga bisa menyebabkan terjadinya stunting. Nah, stunting kalau dibiarkan berlarut-larut maka akan berpengaruh pada pertumbuhan sel-sel otak anak-anak kita. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi Bapak dan Ibu, status gizi di sini ada 3 yang kita kategorikan, yaitu gizi baik, gizi kurang, dan gizi lebih. Gizi baik ini, asupan yang kita terima atau zat gizinya sama dengan kebutuhan zat gizinya, sehingga balance, normal, berat badan yang diharapkan ideal atau normal. Kalau gizi kurang, ini biasanya terjadi defisiensi. Jadi defisiensi itu macam-macam, ada defisiensi zat besi, ada defisiensi protein, dan lain sebagainya. Asupan zat gizinya ini kurang dari kebutuhan zat gizinya. Dia memerlukan zat gizinya lebih, tetapi pola makannya tidak seimbang. Jadi, ini bisa menyebabkan terjadinya gizi kurang. Gizi lebih, ini asupan zat gizinya melebihi dari kebutuhan zat gizi. Jadi asupannya itu berlebihan. Asupannya banyak, padahal kebutuhannya tidak banyak, sehingga menyebabkan menjadi obesitas. Nah, yang diperlukan adalah gizi yang baik. Gizi yang baik ini diperlakukan untuk pertumbuhan, perkembangan, serta menunjang kecerdasan sehingga seseorang itu mampu beraktivitas secara optimal. Nah ini, cara-cara atau tips bagaimana membiasakan anak-anak makan. Berikan makanan ini sesuai dengan jenis dan jadwal makanan orang dewasa. Jadi jenisnya harus beragam Bapak dan Ibu. Jangan hanya kalau suka fried chicken aja tiap hari. Misalnya suka kentang aja tiap hari. Itu harus divariasikan. Ajari anak-anak untuk makan sendiri. Nah, ini perlu mulai dari sedini mungkin supaya dia ini bisa mengimbangi dengan nafsu makan anak-anak.
Biasakan anak-anak makan di tempatnya, tidak sambil berlari atau bermain atau nonton TV. Kadang biasanya anak-anak kalau tidak mau makan, diajak jalan-jalan putar-putar sampai 1 jam, itu tidak bagus. Jadi kalau makan itu habis tidak habis, ya harus berhenti. Jangan sampai diteruskan. Itu akan menimbulkan kebosanan pada anak-anak. Biasakan makan bersama dengan keluarga, supaya bisa makan dengan baik. Harus menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Nah, ini biasanya kalau untuk anak-anak balita, kadang kalau tidak mau makan, dimarahi, dibujer, ini akan menyebabkan trauma. Nah, selain itu, kita harus memperkenalkan jenis-jenis makanan yang sehat, bergizi, dan baik untuk tubuhnya. Jangan kita perkenalkan makanan olahan atau makanan awetan, sedini mungkin jangan. Kalau bisa, kita menggunakan bahan makanan lokal yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara mengajarkan anak-anak mengkonsumsi makanan sehat? Yang pertama, membawakan bekal, pemberian PMT. Nah, ini biasanya ada makan bersama. Kita melakukan pendekatan-pendekatan positif di lembaga-lembaga PAUD, misalnya makan bersama. Kita ajak komite sekolah dan lain sebagainya untuk memberikan PMT yang baik untuk anak-anak kita. Jangan sampai PMT itu nanti kita berikan atau bekal makanan bekal itu kita berikan apa istilahnya susu olahan atau yang apa namanya makanan-makanan instan. Nah, ini kalau bisa jangan. Berikan makanan PMT itu menggunakan bahan makanan lokal yang ada di sekitar kita, apalagi Sidoarjo ini kaya dengan ikan, maka kita bisa membuat makanan tambahan itu berbahan dasar ikan. Ajari gemar ikan. Ini bisa untuk menambah status gizi anak-anak kita supaya tidak terjadi gizi kurang. Nah, mengatasi sulit makan pada anak, ini biasanya yang sangat-sangat banyak pertanyaan Bapak dan Ibu. Kalau anak saya sulit makan, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini kita harus memberikan porsi makan itu kecil. Porsi kecil tapi sering. Bila habis, kita beri pujian supaya anak senang. Kemudian ajari anak-anak mengambil porsi makannya sendiri. Kalau misalnya dia kepingin tahu, kepingin tempe atau apa, boleh, enggak apa-apa. Diajari makan tahu, tempe goreng, boleh, silakan. Nah, kuncinya supaya anak-anak mengatasi sulit makan ini, pada saat anak itu lapar baru kita berikan makan. Jangan diberikan makanan atau minuman manis sebelum anak-anak makan makanan yang utama. Gitu. Hindari rasa bersalah, dalam artian jangan memarahi anak bila peralatan makan pecah atau anak tidak mau makan. Selain itu, kurangi hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian. Biasanya pakai handphone. Kalau enggak mau makan, dikasih handphone. Itu kalau bisa jangan. Biarkan anak-anak makan lambat, maksudnya ya sesuai dengan jamnya dia. Misalnya dia hanya bisa makan 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok, ya sudah, nanti baru kita ulangi lagi. Kemudian mengganti suasana. Mengganti suasana ini dalam artian mengganti suasana yang menyenangkan. Biarkan anak-anak memilih makanannya sendiri, turuti keinginan anak-anak dengan sabar. Nah, ini yang harus banyak-banyak dimiliki oleh ibu. Harus sabar. Biasanya permintaan anak-anak balita itu banyak sekali. Melatih makan anak-anak buah dan sayur. Nah, ini yang harus kita sering-sering disosialisasikan di lembaga-lembaga kita maupun di anak-anak kita. Ini Bapak Ibu gurunya yang harus memberikan contoh kepada anak-anaknya untuk makan sayur dan buah. Ini menyajikan sayuran dan buah secara kreatif, mungkin buah yang dijadikan sate buah atau dibentuk lucu-lucu, itu bisa. Mengolah sayuran secara beragam sehingga anak-anak tidak bosan, misalnya direbus, ditumis, dan lain sebagainya. Ketika memberikan makanan, biasakanlah salah satu lauknya ada sayur dan buah. Ini untuk membiasakan anak-anak
sayur, makan sayur dan buah, karena biasanya anak-anak itu tidak suka buah dan sayur, pahit. Bisa dibentuk jus atau es atau apa itu nanti bisa kita variasikan. Ketika makan bersama, Bapak dan Ibu guru bisa memberitahukan manfaat buah dan sayur bagi tubuh melalui cerita. Nah, nanti anak-anak bisa bercerita kembali atau storytelling mengenai apa sih manfaat buah dan sayur, itu bisa kita diskusikan dengan anak kita. Nah, ini jenis masalah gizi dan penyakit yang sering dialami anak usia dini. Jadi masalah gizi yang sedang kita alami di sini yaitu kurang energi protein, anemia, kekurangan vitamin A, kekurangan yodium atau Gaki, serta stunting. Ini untuk gizi kurang. Sedangkan gizi lebih, ini masalah yang sering kita hadapi adalah obesitas. Dan penyakit-penyakit yang sering diderita anak-anak kita biasanya pada saat-saat pancaroba seperti ini, kolik pada saluran pencernaan, diare, demam, batuk, pilek, panas, dan lain sebagainya, ini sering terjadi karena apa? Daya tahan tubuh anak-anak kita kurang. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.